Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sepia Dede Triutami dengan NPM A1A024028 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Pendidikan Abad 21. Di era globalisasi ini, pendidikan mengalami transformasi yang sangat signifikan. Pendidikan abad 21 bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan yang mana relevan dengan kebutuhan zaman. Kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan cepat, dan pendidikan harus mampu beradaptasi agar dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas tentang keterampilan yang dibutuhkan. Dalam pendidikan abad 21, terdapat 4 kompetensi utama yang dikenal sebagai 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, juga creativity. Communication atau komunikasi ialah kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif. Lalu collaboration atau kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama dalam tim yang beragam. Kemudian critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, creativity atau kreativitas ialah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan inovatif. Keterampilan ini sangat penting karena dunia kerja saat ini tidak hanya mencari lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga mereka yang mampu berpikir kritis dan berinovasi. Selanjutnya, teknologi. Teknologi ini merupakan aspek krusial dalam pendidikan abad 21. Dengan adanya internet dari berbagai platform digital, akses terdapat informasi menjadi lebih mudah. Siswa kini dapat belajar dari mana saja dan kapan saja, melalui kursus online, video pembelajaran, juga e-book. Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu dalam belajar, bukan pengalih perhatian. Dalam konteks ini, model pembelajaran seperti blended learning menjadi sangat relevan. Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, di mana ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sekaligus mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memfasilitasi pemahaman konsep secara lebih mendalam. Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi fokus utama. Generasi muda itu perlu dibekali dengan nilai-nilai moral, juga etika, agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan di sekolah. Sinergi antara guru dan orang tua itu sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Namun, perjalanan menuju pendidikan abad 21 tidaklah mudah. Kita menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa itu memiliki akses ke teknologi memadai. Oleh karena itu, pemerintah juga masyarakat
perlu bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Perlu kita ketahui bahwa inovasi pembelajaran juga menjadi kunci menghadapi tantangan ini. Berbagai metode pembelajaran inovatif seperti problem-based learning, project-based learning, dan penggunaan teknologi seperti argumen reality dan virtual reality itu dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, metode-metode ini dapat mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara kolaboratif. Jadi, pendidikan abad 21 adalah tentang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang siap menghadapi tantangan global. Melalui pengembangan keterampilan, pemanfaatan teknologi secara bijak, juga penanaman nilai-nilai karakter. Nah, dari sini kita dapat menciptakan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Baik, demikian pidato saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.